Okupasi terapis. 1. Seorang okupasi terapis sedang menangani pasien stroke dengan hemiparesis kanan. Intervensi mana yang paling tepat untuk meningkatkan kemandirian pasien dalam aktivitas makan? A. Menggunakan splint statis pada tangan kanan. B. Memberikan latihan strengthening pada ekstremitas kiri. C. Memodifikasi alat makan dengan pegangan yang lebih besar. D. Mengajarkan teknik kompensasi menggunakan tangan kiri. E. Memberikan stimulasi elektrik pada otot-otot lengan kanan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa untuk pasien stroke dengan hemiparesis kanan, mengajarkan teknik kompensasi menggunakan tangan kiri adalah intervensi yang paling efektif untuk meningkatkan kemandirian dalam aktivitas makan jangka pendek. Hal ini memungkinkan pasien untuk segera mulai melakukan aktivitas makan secara mandiri sambil tetap melakukan rehabilitasi pada sisi yang terkena. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam proses asesmen okupasi terapi pada anak dengan Autism Spectrum Disorder atau ASD, metode observasi mana yang paling tepat untuk mengevaluasi kemampuan bermain? A. Standar Display Assessment. B. Parent Interview. C. Teacher Questionnaire. D. Free Play Observation. E. Structure Play Task KS. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Free Play Observation adalah metode yang paling tepat untuk mengevaluasi kemampuan bermain pada anak dengan ASD. Metode ini memungkinkan okupasi terapis untuk mengamati perilaku bermain anak secara alami, tanpa batasan atau arahan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang minat, kemampuan, dan tantangan anak dalam bermain. Kita masuk soal berikutnya. 3. Okupasi terapis di rumah sakit sedang menangani pasien dengan demensia tahap lanjut. Pendekatan mana yang paling sesuai untuk meningkatkan partisipasi pasien dalam aktivitas sehari-hari? A. Reminiscence therapy. B. Cognitive stimulation therapy. C. Reality orientation therapy. D. Validation therapy. E. Errorless learning. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa errorless learning adalah pendekatan yang paling sesuai untuk pasien dengan demensia tahap lanjut. Metode ini mengurangi kemungkinan kesalahan selama proses pembelajaran dengan memberikan bantuan dan petunjuk yang cukup, sehingga meningkatkan keberhasilan dan kepercayaan diri pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kita masuk soal berikutnya. 4. Seorang okupasi terapis menggunakan Model of Human Occupation atau MOHO dalam praktiknya. Komponen mana dari MOHO yang paling berkaitan dengan kebiasaan dan rutinitas seseorang? A. Volition. B. Habituation. C. Performance capacity. D. Environment. E. Occupational identity. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam Model of Human Occupation atau MOHO komponen habituation berkaitan dengan kebiasaan dan rutinitas seseorang. Habituation mencakup pola perilaku yang telah terinternalisasi dan dilakukan secara otomatis dalam konteks lingkungan dan peran sosial tertentu. Kita masuk soal berikutnya. 5. Okupasi terapis di sebuah pusat rehabilitasi vokasional sedang melakukan asesmen pada klien dengan cedera tulang belakang. Alat asesmen mana yang paling tepat untuk mengevaluasi kemampuan kerja klien? A. Purdue Pegboard Test. B. Functional Capacity Evaluation atau FCE. C. Montreal Cognitive Assessment atau MoCA. D. Berg Balance Scale. E. Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand atau DASH. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Functional Capacity Evaluation atau FCE adalah alat asesmen yang paling tepat untuk mengevaluasi kemampuan kerja klien dengan cedera tulang belakang.
FCE memberikan penilaian komprehensif tentang kapasitas fisik dan fungsional seseorang dalam konteks pekerjaan, termasuk kekuatan, daya tahan, dan kemampuan melakukan tugas-tugas spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dalam menangani pasien anak dengan Developmental Coordination Disorder atau DCD, pendekatan intervensi okupasi terapi mana yang paling efektif untuk meningkatkan keterampilan motorik halus? A. Sensory Integration. B. Neurodevelopmental Treatment atau NDT. C. Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance atau COOP. D. Constraint Induced Movement Therapy atau CIMT. E. Biomechanical Approach. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance atau COOP adalah pendekatan yang paling efektif untuk meningkatkan keterampilan motorik halus pada anak dengan DCD. COOP berfokus pada pengembangan strategi kognitif untuk memecahkan masalah motorik, memungkinkan anak untuk menemukan solusi sendiri dan menerapkannya dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Kita masuk soal berikutnya. 7. Okupasi terapis di unit luka bakar sedang merencanakan intervensi untuk pasien dengan kontraktur skar di tangan. Teknik mana yang paling tepat untuk mengurangi kontraktur dan meningkatkan range of motion? A. Passive stretching. B. Strengthening exercises. C. Pressure garment therapy. D. Splinting. E. Desensitization technique. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa splinting adalah teknik yang paling tepat untuk mengurangi kontraktur dan meningkatkan range of motion pada pasien dengan kontraktur skar di tangan. Splint dapat memberikan peregangan yang berkelanjutan dan terkontrol pada jaringan skar, membantu mempertahankan dan meningkatkan range of motion sendi yang terkena. Kita masuk soal berikutnya. 8. Seorang okupasi terapis menggunakan pendekatan biomekanik dalam intervensi pasien dengan carpal tunnel syndrome atau CTS. Prinsip ergonomi mana yang paling penting untuk diajarkan kepada pasien untuk mencegah kekambuhan? A. Mempertahankan postur netral pergelangan tangan. B. Meningkatkan kekuatan genggaman. C. Melakukan peregangan berlebihan pada pergelangan tangan. D. Menggunakan alat dengan pegangan kecil. E. Meminimalkan waktu istirahat selama bekerja. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa mempertahankan postur netral pergelangan tangan adalah prinsip ergonomi yang paling penting untuk diajarkan kepada pasien CTS. Postur netral mengurangi tekanan pada saraf medianus di pergelangan tangan, yang merupakan penyebab utama gejala CTS. Hal ini dapat mencegah kekambuhan dan membantu manajemen gejala jangka panjang. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dalam menangani pasien lansia dengan risiko jatuh, okupasi terapis merencanakan program latihan keseimbangan. Komponen latihan mana yang paling efektif untuk meningkatkan keseimbangan dinamis? A. Latihan penguatan otot tungkai bawah. B. Latihan fleksibilitas. C. Latihan dual task. D. Latihan propriosepsi. E. Latihan kardiovaskular. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa latihan dual task adalah komponen yang paling efektif untuk meningkatkan keseimbangan dinamis pada lansia. Latihan ini melibatkan melakukan dua tugas secara bersamaan, seperti berjalan sambil melakukan tugas kognitif, yang meningkatkan kemampuan seseorang untuk mempertahankan keseimbangan dalam situasi sehari-hari yang kompleks. Kita masuk soal berikutnya. 10. Okupasi terapis di sebuah sekolah inklusi sedang menangani siswa dengan disleksia. Strategi akomodasi mana yang paling tepat untuk membantu siswa dalam kegiatan menulis? A. Menggunakan font sans serif dengan ukuran besar. B. Memberikan waktu tambahan untuk menyelesaikan tugas tertulis. C. Mengizinkan penggunaan speech-to-text software. D.
Mengurangi jumlah tugas tertulis. E. Menggunakan kertas bergaris dengan warna kontras. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mengizinkan penggunaan speech-to-text software adalah strategi akomodasi yang paling tepat untuk membantu siswa dengan disleksia dalam kegiatan menulis. Teknologi ini memungkinkan siswa untuk mengekspresikan ide-ide mereka secara verbal dan mengubahnya menjadi teks tertulis, mengatasi kesulitan dalam proses menulis manual yang sering dialami oleh individu dengan disleksia.